setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaannya yaitu yang pertama, pencarian rumusan. Keduanya berusaha merumuskan pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti. Yang kedua, pengertian hubungan. Keduanya menganalisis hubungan dan sebab akibat dari kejadian yang dialami. Yang ketiga, sintesis pandangan. Keduanya disiplin berupaya memberikan sintesis atau pandangan yang terintegrasi. Yang keempat, metode dan sistem. Keduanya memiliki metode dan sistem dalam pendekatan pengetahuan. Yang kelima, penjelasan kenyataan. Keduanya berupaya menjelaskan realitas yang muncul dari hasrat manusia untuk memahami pengetahuan yang lebih mendasar. Saya akan menjelaskan perbedaan antara filsafat dan ilmu. Yang pertama yaitu objek material. Filsafat bersifat universal, mencakup segala sesuatu dalam realitas. Ilmu bersifat khusus dan empiris, fokus pada disiplin tertentu. Yang kedua yaitu objek formal. Filsafat mencari pengertian yang luas dan mendalam, sedangkan ilmu lebih spesifik dan intensif dengan pendekatan teknik dalam menghubungkan ide dengan realitas. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Filsafat berdasarkan daya spekulatif dan pengawasan, sedangkan ilmu melalui riset dengan pendekatan trial. Yang keempat yaitu pernyataan. Filsafat mengandung pernyataan mendalam berdasarkan pengalaman sehari-hari. Ilmu diskusi menguraikan secara logis dan dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima yaitu penjelasan. Filsafat memberikan penjelasan mutlak dan mendalam. Ilmu menunjukkan sebab-sebab yang lebih dekat dan tidak begitu mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani. Landasan ilmu pada zaman Yunani merupakan perpaduan antara filsafat dan metode rasional. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles menggali pertanyaan tentang eksistensi dan pengetahuan menggunakan logika dan observasi untuk memahami realitas. Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan, sementara ilmu mulai diklarifikasikan ke dalam disiplin seperti matematika dan astronomi. Lingkungan sosial yang menghargai pemikiran kritis semakin mendorong kemajuan ilmu, menjadikan zaman Yunani sebagai titik awal pentingnya dalam sejarah ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu yang pertama penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-10 banyak karya filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini memperkenalkan pemikiran rasional dan metode ilmiah yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu selanjutnya. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pada masa ini, ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina berkontribusi signifikan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Universitas pertama di dunia seperti Al-Qarawiyyin didirikan menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Antara abad ke-10 hingga ke-13 peradaban Islam mencapai puncaknya. Pengembangan ilmu pengetahuan meliputi bidang-bidang seperti fisika, kimia, dan astronomi dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Al-Haytham yang dikenal sebagai bapak optik ilmuwan muslim juga menyimpan dan mengembangkan karya-karya klasik yang kemudian mempengaruhi Eropa. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Mulai abad ke-14 berbagai faktor termasuk invasi, konflik internal, dan penurunan dukungan terhadap pendidikan menyebabkan kemunduran tradisi keilmuan. Banyak lembaga pendidikan tutup dan ilmuwan terpaksa beradaptasi dengan kondisi baru, mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian kemajuan zaman Renaissance dan modern. Kemajuan ilmu pada zaman Renaissance pada abad ke-15 dan 16 ditandai oleh kebangkitan minat terhadap pengetahuan klasik dan eksplorasi ilmiah. Tokoh seperti Kopernikus memperkenalkan model heliosentris, sementara teknik cetak mempercepat penyebaran ide-ide baru. Pada zaman modern pada abad ke-17 hingga 19 Masehi, metode ilmiah yang sistematis mulai berkembang. Tokoh seperti Galileo dan Newton mengubah pemahaman tentang fisika dan astronomi, sedangkan penemuan dalam biologi
biologi, kimia, dan teknologi seperti listrik dan mesin uap mempercepat revolusi industri. Era ini menandai pergeseran menuju pendekatan empiris dan rasional dalam ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pada zaman kontemporer mencangkup berbagai perkembangan penting. Yang pertama yaitu santip, priayi, dan abangan. Kategori sosial ini menggambarkan peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia. Santri mengintegrasikan pengetahuan agama dengan ilmu modern. Priayi berperan dalam pendidikan formal, sementara abangan menunjukkan keragaman sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu teknologi rekayasa genetika. Inovasi dalam bioteknologi memungkinkan modifikasi genetik organisme seperti tanaman tahan hama dan terapi gen untuk penyakit genetik berdampak besar dalam pertanian dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi. Era digital mengubah cara akses dan pengelolaan informasi dengan internet dan perangkat mobile mendukung perkembangan big data dan kecerdasan buatan AI. Yang keempat, teori partikel elementer. Teori ini menjelaskan komponen, dasar materi, dan interaksi fundamental dengan penemuan Higgs boson, memberikan wawasan baru tentang alam semesta dan teknologi baru. Secara keseluruhan, kemajuan ini menunjukkan integrasi pengetahuan tradisional dan inovasi modern yang berdampak pada masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan dan ukuran kebenaran. Pengetahuan adalah pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, dan observasi. Ia mencakup informasi dan keterampilan yang memungkinkan individu memahami dan menjelaskan fenomena di sekitar. Pengetahuan berkembang melalui penelitian dan inovasi, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang bijaksana serta penciptaan solusi terhadap berbagai tantangan. Pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik unik. Pengetahuan bisa diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial bersifat praktis dan intuitif. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan sistematis yang diperoleh melalui metode ilmiah berfokus pada pengamatan dan eksperimen. Filsafat mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan etika menggunakan pemikiran kritis dan logika. Sementara itu, pengetahuan agama berkaitan dengan keyakinan spiritual dan ajaran agama, memberikan panduan moral dan makna hidup. Keempat, jenis pengetahuan ini saling melengkapi dalam memahami dunia dan eksistensi manusia. Hakikat pengetahuan dapat dipahami melalui dua perspektif utama, yaitu realisme dan idealisme. Realisme berargumen bahwa pengetahuan berasal dari realitas objektif yang dapat diamati dan diukur, menganggapnya sebagai representasi akurat dari kenyataan. Sebaliknya, idealisme menekankan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pikiran dan persepsi individu, melihat realitas sebagai konstruksi mental yang dipenuhi oleh pengalaman dan subjektif. Kedua aliran ini memberikan wawasan berbeda tentang pembentukan dan pemahaman pengetahuan. Sumber pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 kategori utama: empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Rasionalisme berargumen bahwa pengetahuan dicapai melalui akal dan logika, terlepas dari pengalaman. Intuisi merupakan pemahaman instinktif yang muncul secara spontan tanpa analisis, sementara wahyu mengacu pada pengetahuan yang diterima melalui pengalaman spiritual dan pengungkapan ilahi. Keempat sumber ini memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana individu membangun pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi dalam filsafat ilmu adalah cabang yang mempelajari keberadaan dan sifat dasar dari segala sesuatu. Ia mengkaji pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang ada dan apa sifat entitas-entitas tersebut dalam konteks ilmu pengetahuan. Ontologi penting karena mempengaruhi cara kita memahami dan mengkategorikan pengetahuan, serta membangun kerangka berpikir untuk teori dan metode penelitian.
Ontologi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, monoisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari satu substansi atau realitas tunggal. Dualisme berargumen bahwa realitas terdiri dari dua substansi terpisah, seperti pikiran dan materi. Pluralisme menganggap bahwa banyak substansi atau realitas berbeda-beda, menghargai keberagaman pandangan. Nihilisme menolak adanya makna atau tujuan dalam hidup, sementara agnostisisme meragukan pengetahuan tentang hal-hal tertentu, terutama mengenai eksistensi Tuhan. Kelima pandangan ini menawarkan perspektif berbeda dalam memahami realitas dan eksistensi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal, dan batasan pengetahuan. Ia membahas pertanyaan tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Metode epistemologi terdiri dari beberapa pendekatan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama, metode induktif. Mengumpulkan data spesifik untuk menarik kesimpulan umum dimulai dari pengamatan konkret menuju generalisasi. Yang kedua yaitu metode deduktif, dimulai dari prinsip atau teori umum kemudian menguji dan menarik kesimpulan spesifik melalui logika. Yang ketiga yaitu metode positivisme, menekankan penggunaan observasi empiris dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengetahuan, menolak spekulasi metafisik. Yang keempat yaitu metode kontemplatif, mengandalkan refleksi dan meditasi untuk memahami sesuatu secara mendalam melalui pengalaman subjektif. Yang kelima yaitu metode dialektis, menggunakan dialog dan argumen antara ide-ide bertentangan untuk mencapai kebenaran melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Kelima metode ini menawarkan cara yang berbeda-beda dalam memahami dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan etika, termasuk pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, serta bagaimana nilai-nilai mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya saya akan membahas bagian bab 5 yaitu sarana ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam suatu hal yang lazim dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Bahasa adalah sebagai sarana komunikasi antara manusia. Di dalam bahasa terdapat beberapa fungsi itu sendiri, yaitu yang pertama fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi. Yang kedua, fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan memperbaiki tingkah laku. Fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mencapai mengungkapkan fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang seseorang. Dan yang terakhir adalah fungsi representasional, penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian matematika. 3 aspek matematika yaitu yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika berfungsi sebagai bahasa universal yang digunakan untuk menggambarkan konsep dan hubungan dalam berbagai disiplin ilmu. Notasi dan simbol matematika memungkinkan komunikasi yang jelas dan tepat mengenai ide-ide kompleks. Yang kedua yaitu matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika mengajarkan cara berpikir logis dan sistematis melalui deduksi. Dengan menggunakan premis dan teorema, individu dapat menarik kesimpulan yang valid yang sangat berguna dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam ilmu alam, matematika digunakan untuk memodelkan fenomena fisik dan menjelaskan hukum-hukum alam, sementara dalam ilmu sosial, matematika membantu dalam analisis data, pengukuran dan pemodelan perilaku manusia sehingga mendukung penelitian dan pengembangan teori. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal
dari kata status bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Kemudian logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar dari satu.